Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa as'arihi wa ansarihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Yang kami muliakan al-asatidz wal ustazat yang hadir bersama kita pada pagi Jumat pada waktu ba'da sholat subhi jamaah, yang kami banggakan santriwati Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah SWT al-istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena al-istiqomah, istiqomah salah satu hal yang dapat memberikan kepada kita husnul khotimah. Husnul khotimah, ya. Husnul khotimah dalam makna kehidupan dan kematian, maupun husnul khotimah dalam makna kita menggapai cita-cita kita. Ya. Kalau orang mau husnul khotimah, maka harus istiqomah. Ya. Harus istiqomah. Istiqomah itu adalah menetapi terus tanpa henti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Istiqomah. Di pesantren ini kita akan istiqomah sampai kepada waktunya. Kita harus memang meninggalkan pesantren dengan kondisi yang baik. Bagaimana supaya bisa istiqomah? Kalau tidak istiqomah tidak sampai. Itulah yang sering kita lihat, kita saksikan. Ada kawan yang tidak istiqomah, sebulan, setahun gugur, 2 tahun gugur, belum selesai, belum sampai kepada finishnya. Apa? Tidak ada istiqomah. Marilah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita sama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita tahu bahwa dengan syukur dapat mengikat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan syukur Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah tambah lagi kesehatan. Dengan syukur Allah berikan kita akal yang bermanfaat, Allah tambah lagi kecerdasan kita.
dengan syukur, dengan mensyukuri rezeki yang Allah SWT karuniakan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Dengan syukur Allah tambah lagi. Ya. Kita diberikan Allah SWT teman yang banyak dari daerah yang berbeda. Ini salah satu manfaat kita di pesantren. Ya. Kita tidak hanya berteman dengan teman dari kampung kita, dari kampung 1, kampung 2, dari desa yang lain, bahkan dari kecamatan lain, bahkan mungkin ada yang dari kabupaten lain. Kita syukuri Allah tambah lagi teman. Ya. Orang-orang bijak mengatakan cukup satu musuh bagi kita, tapi 1000 kawan tidak cukup. Artinya satu musuh itu kebanyakan. Kalau bisa kurangi, jangan ada musuh. Kita punya teman 1000, kurang, tambah lagi. Ya. Cari teman lagi 2000, 3000, seterusnya. Ya. Satu musuh kebanyakan, 1000 kawan kekurangan. Sekali lagi mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Taala. Ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Banyak-banyak terima kasih. Lihat siapa orang yang telah berbuat baik kepada kita, teman kita, ucapkan terima kasih. Ya. Ustaz Novi senantiasa akan mengucapkan jazakallah, syukran katsiran. Itu pahala yang besar. Ya. Jadi biasakan mengucapkan jazakallah. Ya. Sebagian kita sudah mulai terbiasa. Nah, ini pahala yang besar. Ya. Mengungkapkan rasa terima kasih kepada sesama manusia. Siapa lagi? Orang tua kita selalu diingatkan, orang tua kita jangan lupa kita bersyukur kepada orang tua kita, berterima kasih kepada orang tua kita. Besar jasanya luar biasa kepada kita. Jadi jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Siapa lagi? Keluarga kita. Ya. Ada kami lihat neneknya mengantar salah seorang teman kita di sini, semangat. Ada adiknya, ada ayunya. Ya. Mereka semua mencintai kalian. Bagaimana ungkapan cinta kita kepada mereka? Itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah. Syukuri, doakan. Pada saat ini kita belum bisa memberikan apa-apa, tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada kakak kita kalau ada, ayu kita atau adik kita, kakek kita, nenek kita, dan keluarga kita yang lain adalah doa. Siapa lagi? Guru-guru kita. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Ada yang mengajari kita malam, siang, subuh. Sebelum subuh sudah mulai diajari di pembiasaan. Ustaz Gani sebelum subuh sudah dibangunkan, kakak-kakak kalian sudah membangun kalian. Mereka semua adalah orang-orang baik, orang-orang yang berjasa. Mana syukur kita, mana terima kasih kita kepada mereka. Belum ada yang mampu kita berikan kepada mereka. Rangkai doa terindah kita untuk mereka. Doakan mereka supaya sehat selalu, supaya diberikan istiqomah, sukses bersama. Kita ingin sukses, kita juga pengen teman-teman kita sukses, selesai dari pesantren ini dengan baik, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak lalai, tidak lupa untuk bersalawat kepada
beliau kepada kedua kita, kepada manusia yang termulia, teragung, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga senantiasa mendapatkan bimbingan ilmu untuk mendapati sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan kepada para ulama, yang akhirnya sampai kepada kita, dan tentunya kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita pada pagi ini bisa duduk bersama di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis zikrullah, majelis yang senantiasa kita saling mengingatkan kepada Allah. Kita berharap duduknya kita di sini menambah ilmu, menambah iman, menambah amal, menambah kebaikan di kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Makanya setiap kita bermajelis kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Tadi kami tambahkan sebuah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimak mungkin tadi ya? Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Ada empat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan doa. Apa doanya? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Pertama, ya Allah, aku bermohon kepadamu, jauhkan dariku munkaratil akhlaqi, akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk? Kita mungkin sudah belajar akhlak mazmumah, akhlak mahmudah di pelajaran akidah. Akhlakul mazmumah itulah akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk itu? Pelit, suka mengganggu orang, pemarah, apa lagi? Senang bersakat, apa lagi? Banyak akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang dibenci, orang tidak suka. Itu rata-rata akhlak yang buruk. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang termulia, tapi senantiasa berdoa, selalu berdoa. Apalagi kita. Apa doanya tadi yang pertama? Jannibni munkaratil akhlaqi. Ya Allah, jauhkan dariku akhlak yang buruk. Apalagi kita harus sering-sering, bahkan lebih sering lagi berdoa. Insya Allah kalau kita terhindar dari akhlak yang buruk, teman banyak. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita punya teman 100, besok tambah jadi 200, 1000 dan seterusnya bertambah. Akhlak yang baik. Dan ini tidak cukup diikhtiarkan. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW tambah dengan doa. Ikhtiar kita cuma sekedar usaha kita, tapi Allah yang memberikan. Allah yang memberikan taufik. Akhlak yang baik, lisan yang baik, sikap yang baik, berpikir yang baik. Jannibni munkaratil akhlaqi. Yang kedua, jannibni munkaratil a'mal. Ya Allah, jauhkan dariku amal yang buruk. Amal yang buruk. Perbuatan yang buruk. Jahil. Apalagi ya, kita lihat yang ada di sekitar kita. Perbuatan yang buruk
ada sendal teman, ya, bukan sendal kita, sudah dikasih merek juga di sendal, tapi pura-pura tidak tahu, pura-pura merasa itu sendalnya sendiri. Munkaratil a'mal, dia pakai, ya, munkaratil a'mal, perbuatan amal yang buruk. Ulama kita mengatakan, tidak ada dosa besar kalau kita sering beristighfar, tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan setiap hari terus menerus. Tidak ada dosa kecil, itu akan menjadi besar. Hati-hati kalau kita mengira bahwa menggosok sendal itu dosanya kecil, kalau setiap hari, kalau setiap sholat 5 waktu, berapa jumlahnya? Bisa dikalikan? Besar tak? Ya, besar. Ya. Tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, akan menjadi besar. Ya. Nah, itu. Satu contoh. Jilbab. Nah, ini juga fenomena, fakta. Ya. Hari ini pakai jilbab teman tanpa izin, besok dilakukan juga. Sepertinya dosanya kecil, sepertinya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar, hitungannya banyak. Ya. Iqra Quran. Ya. Al-akhdhu bidunil izni ghasbun. Mengambil, memakai sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin termasuk gosok. Quran, Ustaz, ya Quran untuk ngaji ya. Melakukan amal baik tapi mengambil milik orang lain. Yang punya mutar-mutar masjid, nyari ke sana nyari sini, pasang di sini tempatnya tadi. Tapi tidak ada. Mungkin di situ, cari di situ. Ternyata tidak ada juga. Allah. Dan ini mentradisi. Mudah-mudahan setelah subuh ini kita berpikir, tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi dosa yang besar. Dan ingat, dosa itu bisa menutup rezeki. Kembalikan. Orang yang dosanya sedikit, rezekinya mudah. Ingat hadis Rasulullah mengatakan, man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar, Allah akan berikan 3 hal. Yang pertama, cita-citanya disampaikan, keinginannya disampaikan, kesulitannya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Ya. Jalan buntu yang ia temui akan Allah berikan solusi. Yang kedua, Allah akan berikan setiap kesempitan yang dia hadapi kelapangan. Kelapangan. Kemarin ada hafalan 2, dihafalkan, tidak hafal. Hafal, diulangi, lali. Dihafalkan lagi, lali. Apa penyebabnya? Kata Imam Syafi'i, maksiyah. Solusinya adalah istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Hapus, bersih lagi. Kalau banyak, Allah mudahkan kesulitan kita kalau banyak istighfar. Sulit menghafal, Allah mudahkan. Itu dosa dari maksiat yang kita lakukan. Bagaimana cara menghapuskannya? Al-istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa itu. Jangan kamu kira nanti istighfar itu pas untuk nenek saya. Kalau nenek saya pas kalau dia banyak istighfar, saya masih muda. Dosa saya sedikit, kata siapa? Walaupun sedikit itu akan menghalangi kebaikan. Untuk membuka kembali jalan-jalan kebaikan supaya cepat datang kepada kita, mudah datang kepada kita, adalah dengan istighfar. Astagfirullah.
Berhenti gosok. Siap? Siap. Pulang ini kalau memang sendal itu tidak ada, sudah. Nggak usah pakai sendal. Siap ya? Siap tidak? Caknya banyak tidak siap. Siap. Nah, siap. Cak Angga ya. Oke, baik. Istighfar Allah yang terakhir dengan istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Ini pas juga kalau dikasih tahu orang tuanya. Ya. Jadi kalian dapat ilmu yang manfaat itu kamu amalkan, ilmu yang manfaat itu kamu kasih ke orang lain. Kasih tahu orang lain. Ya. Orang tua kamu main kondisi sekarang kan naik, semuanya naik. Nah, Bu, Pak, kata Ustaz, untuk memudahkan urusan kita, untuk melancarkan rezeki kita, untuk melapangkan jalan pintu rezeki kita kepada kita adalah dengan istighfar. Ya. Nah, itu. Yang pertama, Nabi kita selalu memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan daripada munkaratil akhlaki wa munkaratil a'mali. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang buruk. Mulailah lihat apa sebenarnya perbuatan-perbuatan buruk yang saya sering lakukan. Sifat-sifat buruk apa yang ada pada saya, jauh, geser, buang, jauh sambil berdoa kepada Allah. Dilihat, diseleksi, dimuhasabai, dimuhasabai, menghitung diri sendiri, jangan hitung orang lain. Si anu itu banyak dosanya. Kawan itu yang sering gosok. Muhasabah itu adalah introspeksi diri, melihat diri kita sendiri, ukur itu kesalahan kita, menghitung kesalahan kita, jangan menghitung kesalahan orang lain. Ya, insya Allah kata para ulama, kalau kita terbiasa menghitung kesalahan kita sudah diberikan Allah SWT tanda-tanda kebahagiaan. Sebab di antara sekian banyak tanda kebahagiaan bagi seseorang itu adalah dia senantiasa melihat keburukannya. Keburukannya terlihat di depan matanya sehingga dia selalu khawatir dengan keburukan itu, dan akhirnya dia mohon ampun kepada Allah dan memperbaiki diri. Tanda-tanda orang yang celaka itu adalah orang yang selalu melihat kebaikannya. Dia setiap hari terbayang kebaikan-kebaikannya. Dia tidak teringat dengan keburukan. Ini orang celaka. Seolah-olah dialah orang yang paling baik, paling mulia, paling soleh. Ini bahaya. Ulama mengatakan ini ciri-ciri orang yang celaka. Sehingga dia melalaikan keburukannya. Yang kedua baru tadi munkaratil a'mal. Yang ketiga munkaratil ahwa'i. Hawa, keinginan, munkar yang buruk, keinginan yang buruk. Apa keinginan yang buruk itu? Kita tidak usah jauh-jauh. Ingin kalau dapat telepon dari orang tuanya atau telepon orang tuanya, mak nanti kalau ke sini, pak kalau ke sini nanti bawakan HP kesayangan saya. Nah, apakah keinginan dapat HP itu keinginan yang buruk untuk di sini? Karena bisa menghambat niat kita, proses kita dalam belajar. Pasti kalau HP yang datang yang dilihat bukan ceramah Ustaz Somad, bukan. Betul tak? HP datang sama orang datang. Nah, ini pesanan nomor 1 bukan duit, pesan nomor 1 HP. Jadi nomor 1, ibu kasih makanan, nanti makanan ini. Ibu kasih baju baru nanti, HP lupa dah. Nah, itu jadi masalah. HP dapat, yang dicari bukan ceramah Ustaz Abdul Somad,
Bukan. Yang dicari pertama bukan cara-cara supaya cepat menghafal. Bukan. Betul tak? Apa kira-kira yang dicari kalau dapat api? Buka game kalau yang laki-laki ya. Hafal kita berbahagia kemarin. Hafal tahunan sekali tahun. Kami lihat teman di depan tampil dengan bangga, kawan di belakang main game. Ada yang kedapatan kemarin? Tapi alhamdulillah ketika ditunjuk langsung sadar dia, cepat disembunyikan hati. Ini bagus masih. Jiwa rasa bersalahnya masih bagus. Ada yang jiwa rasa bersalahnya sudah error. Dikasih isyarat makdak deh. Kalau ustaznya depan pindah ke situ. Ada ustaz itu pindah lagi karena ini agak error. Jiwa rasa bersalahnya agak error. Nah itu. Keinginan munkaratil ahwal. Keinginan yang buruk. Pergi ke darat yang laki-laki, ke lapangan bola kaki. Niat awalnya main bola, tapi ketika pas di lapangan bola, ada yang laki-laki. Jadi kawan di sana yang sebenarnya sedang menjemur pakaian, tidak ada niat apa-apa, cuma ingin menjemur pakaian, karena ada ini tadi, dengan senang hati juga. Munkaratil ahwali, keinginan yang buruk, bahkan itu jelas-jelas bertentangan dengan hati nurani kita, karena bertentangan dengan agama. Maksiat itu mengganggu kebaikan. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang keempat, kita persingkat saja. Munkaratil adwa'i, penyakit buruk, penyakit berat. Ustaz, saya masih muda, tak mungkin kena stroke. Ustaz, saya muda, tak mungkin kena kencing manis. Dari sekarang kalau tidak mau. Kalau sudah sakit baru berdoa, sudah terlambat. Sudah separuh terlambat. Tidak terlambat, tapi sudah mendekati terlambat dari sekarang. Ya Allah, jauhkan aku dari penyakit munkaratil adwa ini, dari penyakit berat, penyakit yang tidak disenangi, tidak disukai. Semua penyakit tidak disukai dan tidak disenangi, tapi ada sifatnya yang berat. Doa ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ingin menghafalnya, kayaknya ada yang hafal. Coba, Angga yang hafal. Allahumma jannibni munkaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Pendek ya? Cuman jelasannya agak panjang. Saya tambah ini munkarat, tambah ini tambah. Pendek, munkarat cuma sekali. Coba sama-sama. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Insyaallah hafal. Insyaallah kalau hafal diamalkan. Sudah diamalkan, diberikan kepada orang lain. Kepada siapa yang paling kita cintai, orang tua kita kasih. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada tambahan acara seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ganip. Ustaz Ganip sudah menyiapkan hadiahnya, insyaallah.
Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamil. Wallahu a'lam bishawab wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh santri, jadi ada kuis berharian belanja gratis di koperasi. Itu berjalan atas kelurahan. Nanti kami sampaikan dengan pengelola koperasi. Tolong dikasih jajan gratis. Untuk pertama ini untuk 2 orang ya. Untuk 2 orang. Adapun pertanyaannya ya, siapakah yang bisa mengulangi bacaan daripada doa Rasulullah SAW yang dibacakan oleh narasumber tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andriansa. Saya siswa kelas 3 Madrasah Aliyah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustaz Abdul Ghani Bisri. Doanya adalah Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwari. Sadaqallahu alazim. Amin. Bagaimana Ustaz? Muanya? Oke, mantap. Mantap. Baik. Untuk soal kedua, karena tadi putra, kami minta yang putri. Ya, yang bisa mengartikan doa yang dibacakan akhina Anggariansa tadi. Kami persilakan yang putri. Ya Allah. Ya. Silakan yang putri yang bisa mengartikannya. Mumpung ada paket jajan gratis, belanja gratis di koperasi. Ada yang putri? Ya, silakan yang putri. 1 orang untuk mengartikan doa tadi. Ya, silakan. Berdiri ya, berdiri nak ya. Berdiri nak. Kalau tidak bisa berdiri, tegak. Ya, silakan. Nama, kelas. Perkenalkan, nama saya Herlina dari kelas 1 Aliyah. Nomor 1. Ya. Ya, silakan. Artinya dakwah jangan dari amal yang buruk dan amal yang buruk dan keinginan yang buruk dan penyakit yang buruk. Bagaimana Ustaz? Iya, baik, benar. Ya. Baik, kepada para santri yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti ketika berkunjung ke koperasi, kami persilakan untuk menghubungi daripada pengurus koperasi untuk mendapat belanja jajan gratis.
Ya, seperti itu. Nanti kita akan budayakan ini setiap dalam 1 bulan 1 kali ketika kita tauji menggabung akan ada kuis-kuis seperti ini. Oleh karena itu, dengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh pemateri, ya, agar kita pertama mendapat ilmu, kedua mendapat tambahan-tambahan keuntungan yang lainnya, ya, seperti itu. Kemudian saya tambah satu lagi dari yang sanawiyah ini, ya, tadi aliyah sanawiyah, agar kita menjadi orang yang husnul khotimah, maka kita harus apa? Ini bakal pertanyaan kalau dijawab bersama-sama seperti ini. Ya. Baik, ada pertanyaan Ustaz? Satu lagi Ustaz? Kami persilakan. Ya. Baik. Ada satu lagi pertanyaan, doa yang selalu dibaca Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi, dan doa ini sering kita baca juga ketika akan belajar. Sanawiyah, ya? Sanawiyah. Mengangkat tangan dulu. Tidak. Nama, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikir Baparatama dan kelas 9A. Bila saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi. Doa yang dibaca Rasulullah setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jawabannya mantap, sama seperti orangnya. Baik, para santriwan dan santriwati, baik tingkat madrasah sanawiyah maupun aliyah, demikian kuis-kuis berhadiah yang dapat kami sajikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi 1 bulan yang akan datang untuk kuis-kuis ini. Namun untuk untuk setiap Jumatnya tetap yang putra di putri, yang putra tetap di putra, yang putri tetap di putri. Kemudian minggu keempat atau Jumat keempat baru kita menggabung lagi, dan selamat berjumpa lagi dengan kuis-kuis berhadiah seperti ini. Oleh karena itu jangan cuma duduk diam tanpa mendengarkan. Nah, ini ke depan harus ada persiapan. Duduk, bila perlu membawa catatan-catatan, ya. Kemudian untuk bisa menjawab apa yang disampaikan, atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para dan Ustadz ataupun penyaji materi. Terima kasih Ustadz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.